Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Lala Isum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksi Ki Hajar Dewantara pada dasarnya adalah sebuah pemikiran yang mengutamakan kebahagiaan murid untuk mencapai keberhasilan. Anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Jadi pada dasarnya bahwa seorang anak bukan sebuah kertas kosong yang ditentukan nasibnya oleh lingkungan ataupun oleh pendidikan di dunia sekolah. Mereka adalah sebuah kertas yang sudah ditentukan coraknya, yang sudah ditentukan warnanya, yang sudah ditentukan mau dibawa kemana nanti mereka akan tumbuh sesuai dengan kodrat-kodrat yang ada pada diri masing-masing. Nah, di sekolah lah, di dunia pendidikan lah mereka akan dituntun untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik sesuai dengan dasarnya. Jadi bukan pada merubah dasarnya, tapi menentukan arah kemana mereka akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang pastinya arah yang ditunjukkan dalam pendidikan pastinya menuju arah yang baik. Kondisi pendidikan pada saat ini sangat bergerak dinamis dan sangat bergerak cepat. Segala pengetahuan, segala kemampuan, segala informasi kita bisa capai dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Baik dengan platform-platform Merdeka Belajar ataupun Merdeka Mengajar yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ataupun media-media sosial yang bisa diakses dengan mudah tentang pendidikan-pendidikan belajar seperti Ruang Belajar, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Namun terlepas dari itu, kita harus bantu mengontrol mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk mengarahkan anak-anak ke dalam karakter-karakter yang menuntun mereka ke dalam dunia nyata atau dunia masyarakat. Jangan sampai perkembangan zaman pada saat ini akan membawa keburukan pada diri mereka. Walaupun mereka sudah memiliki dasar warna hidup yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang di sini berperan sebagai among terhadap diri anak tersebut. Terdapat 3 kerangka perubahan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kerangka pada kodrat keadaan, di mana di dalamnya itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman yang dimaksud di sini adalah setiap siswa atau setiap anak dapat menemukan jati dirinya atau dasar dirinya berdasarkan dia berada di mana. Atau dengan kata lain, kodrat alam di sini adalah lingkungan. Sedangkan kodrat zaman ini lebih kepada irama atau isi. Contohnya, mungkin tahun 1990 gawai sudah belum ada. Jadi segala informasi semua hanya siswa dapatkan dari gurunya atau dari dunia sekolah ketika mereka datang ke sekolah. Tapi pada era zaman sekarang, segala informasi bisa dengan mudah mereka dapatkan kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke dunia sekolah. Jadi jika pembelajaran terjadi dengan metode ceramah, apalagi hanya metode mencatat, maka pembentukan karakter siswa untuk memenuhi keinginan pendidikan di sekolah tidak akan bisa tercapai dengan baik. Yang kedua adalah prinsip perubahan yang dianut oleh filosofi Ki Hajar Dewantara adalah prinsip trikon. Yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga konsentris. Dikatakan kontinuitas di sini maksudnya adalah bahwa pendidikan itu tetap menjaga esensi-esensi nilai kebudayaan. Jangan sampai pendidikan yang terjadi pada zaman sekarang yang penuh dengan kemudahan dalam mencapai informasi menggerus semua nilai kebudayaan yang ada pada Indonesia. Yang kedua adalah konvergensi, di mana dalam pengajaran pendidikan kita harus memanusiakan siswa-siswi kita sebagai manusia yang sebenar-benarnya, yaitu tidak melepaskan nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak boleh bersikap bullying, body shaming, ataupun memukul mereka. Yang ketiga adalah konsentris dalam prinsip trikon tersebut. Konsentris yang dimaksud di sini adalah bahwa pengetahuan pendidikan jangan hanya berpusat pada di dalam negeri saja. Kita harus bisa menerima pengetahuan-pengetahuan dari luar negeri.
Namun, tetap harus diingat pengetahuan-pengetahuan tersebut harus tetap disaring agar tidak merusak kebudayaan Indonesia seperti maksud dari prinsip Trikon yang pertama, yaitu kontinuitas. Jadi, esensi nilai kebudayaan harus tetap terjaga. Jadi, di antara ketiga ini harus bisa berjalan dengan harmonis antara kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kebudayaan yang kita dapat harus seluas-luasnya, dan pelaksanaan penyampaian kebudayaan ini harus tetap menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus merusak nilai-nilai kebudayaan bangsa. Apa yang ingin dirubah dalam perubahan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai agen perubahan, yaitu guru? Maka ada satu objek yang ingin dirubah pada dunia pendidikan yang digabungkan dalam budi pekerti, walaupun dalam artian budi pekerti ini adalah sebuah pengertian, sebuah arti kata yang berbeda, di mana budi ini lebih kepada cipta, rasa, dan karsa, di mana cipta adalah akal, sedangkan rasa adalah rasa. Karsa itu adalah kemauan untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Dan kepekerti ini lebih kepada jasmani. Kita harus menciptakan jasmani yang sehat untuk mendukung terbentuknya pribadi yang berkarakter baik. Berbicara tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, semboyan Ki Hajar Dewantara yang kita ketahui itu ada 3 macam, yaitu pertama, Ing Narto Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madya Bangun Karso. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Yang dimaksud dengan Ing Narto Sung Tulodo adalah bahwa pendidikan di Indonesia itu harus tetap menjadi suri tauladan yang baik, di mana kita sebagai pendidik harus memberikan contoh-contoh yang baik, walaupun kita tahu bahwa siswa-siswi kita ini sudah memiliki pola dasar yang akan dimilikinya sampai nanti mereka besar. Namun kita tetap harus menjadi suri tauladan bagi mereka supaya terbentuknya karakter perilaku yang baik untuk menuntun dasar hidup mereka sebagai manusia. Yang kedua itu Ing Madya Bangun Karso, yang artinya adalah sebagai dunia pendidikan, sebagai guru dalam dunia pendidikan, kita harus terus mengunggah semangat mereka walaupun di tengah kesibukan kita yang sangat luar biasa. Kita harus tetap mengingatkan mereka, kita harus tetap menyemangati mereka ketika mereka sudah mulai lemah untuk menemukan jati dirinya. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani, di mana kita harus terus mendukung mereka dari belakang. Walaupun mereka sudah menemukan jati dirinya, kita tetap harus menuntun mereka dari belakang sehingga mereka menjadi benar-benar manusia seutuhnya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara di sini adalah pendidikan harus tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam menuntun siswa ataupun anak menemukan pola dirinya yang sudah memang ada dalam dirinya. Yang kedua, pendidikan harus tetap menjaga budaya bangsa. Walaupun dengan prinsip Trikon yang kita ketahui, budaya bangsa tidak boleh sampai terrusak atau bahkan hilang. Yang ketiga, pendidikan itu harus berorientasi pada siswa dan siswa. Dengan kata lain, kita sebagai guru, sebagai subjek dalam pendidikan harus bisa menghamba pada siswa. Menghamba di sini bukan berarti kita menuruti semua kemampuan siswa, tapi kita harus memberikan yang terbaik buat mereka. Memberikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga mereka bisa menemukan kodrat dirinya dengan baik. Menemukan kodrat dirinya dengan perilaku-perilaku yang baik. Menuntun mereka menemukan jati dirinya menjadi dasar yang baik. Yang keempat adalah pendidikan yang holistik, di mana perkembangan dari budi dan pekerti manusia bisa berjalan dengan baik. Manusia di sini adalah anak dan siswa. Jadi, jika budi dan pekerti bisa berjalan dengan baik, yaitu cipta, akal, rasa, dan karsa bisa berjalan dengan baik, maka tentunya akan mewujudkan sebuah karakteristik
yang sangat seimbang, dan keseimbangan ini tentunya akan menentukan akan membawa kepada perilaku-perilaku yang baik, sehingga terwujudlah siswa yang ingin selalu belajar, mengetahui segala pengetahuan dengan baik karena mereka sudah memiliki karakter yang kuat, karakter yang baik, dan mereka akan tercipta menjadi seorang pembelajar-pembelajar yang ingin belajar dan tidak berhenti belajar, dan bisa mewujudkan manusia yang selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Semangat untuk guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.